Kemampuan manusia untuk terbang telah menimbulkan banyak kegembiraan dan membuka banyak pilihan persenjataan. Dari pesawat pertama yang terbang hingga pesawat yang dibuat lebih dari tahun 1522 yang dapat menempuh jarak yang sangat jauh dalam hitungan menit, pesawat-pesawat ini telah memecahkan hambatan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Mereka tidak hanya bertarung dalam kecepatan dan ketinggian, tetapi juga dalam seberapa baik mereka terbang di atas pesawat. Dengan menarik kembali kendali, pesawat-pesawat menarik ini dapat terbang 3 mil di atas tanah, mencapai kecepatan yang belum pernah dilihat oleh makhluk hidup lainnya. Dengan banyak peralatan canggih. Mari kita ikuti perjalanan mendebarkan yang mempertemukan keajaiban teknologi tinggi ini satu sama lain dalam pertempuran langsung. Manakah dari ini yang paling membuat Anda takut? Bergabunglah dengan kami saat kami menunjukkan daftar pesawat tempur tersukses di dunia. Pesawat tempur pembom dan serang Amerika Boeing FA-18EF Super Hornet dianggap sebagai desain ulang utama dari pesawat tempur FA-18. Kecepatan tertingginya adalah 1189 mil per jam. Ini adalah pesawat yang cukup baru, Super Hornet. Panjangnya 20 kaki lebih panjang, beratnya 7.054 pon saat kosong, dan dapat lepas landas dengan berat 14.991 pon lebih berat daripada model pertama. Pesawat baru ini memiliki kapasitas bahan bakar 33% lebih banyak daripada Hornet. Ini memungkinkan untuk meningkatkan radius tempur hingga 41 dan panjang penerbangan hingga 50. Super Hornet sekitar 5 ton lebih ringan daripada pesawat tempur F-14 Tomcat dalam hal berat kosong. Namun, Super Hornet mirip dengan F-14 dalam hal massa muatan dan jangkauan terbang, tetapi tidak lebih baik dari pendahulunya, F-16 Fighting Falcon. Pesawat tempur ringan Amerika generasi keempat yang dapat digunakan untuk banyak hal. Pada ketinggian 40,026 kaki, ia dapat melaju secepat 1.317 mil per jam. F-16 adalah pesawat satu tempat duduk dengan sayap dan mesin di bagian belakang bodi. 78,3% rangka terbuat dari paduan aluminium, 4,2% terbuat dari paduan titanium, 4,2% terbuat dari serat karbon, dan 3,7% terbuat dari baja. Pesawat ini memiliki 228 palka dan panel yang dapat diganti untuk memudahkan penerbangan. Mesin mendapat udara dari sisi ventral, dan kabin memiliki sistem untuk pendinginan udara regeneratif dan tekanan. Kursi ejeksi ganda McDonnell Douglas Asus memungkinkan Anda keluar dari pesawat saat berhenti atau di udara dengan kecepatan hingga 683 mil per jam dan hingga 49.212 kaki. Sistem kontrol pesawat dihubungkan sehingga dapat bekerja dalam 4 cara berbeda. Su-30 Rusia adalah pesawat tempur generasi 4 plus yang dimaksudkan untuk memiliki keunggulan di udara. Dengan kecepatan tertinggi 317 mil per jam, Su-30 dimaksudkan untuk menghancurkan target udara siang atau malam, dalam cuaca sederhana atau sulit, dan dengan latar belakang bumi. Anda dapat mengendalikan pemblokiran lapangan udara musuh pada kedalaman yang sangat dalam dan bertindak terhadap target darat dan laut saat Anda menggunakan wilayah udara pengacau aktif dan pasif. Dalam cuaca mudah dan sulit, Su-30 juga dapat digunakan untuk memimpin operasi tempur kelompok, mendapatkan superioritas udara, menghancurkan pasukan penyerang udara musuh, melakukan pengamatan udara, dan menyerang target darat. Senjata laras tunggal otomatis 30 mm dengan 150 butir amunisi merupakan bagian dari persenjataan senjata ringan dan meriam. Pesawat ini dapat membawa hingga 6 senjata udara ke udara dengan jarak menengah. Beban tempurnya memiliki berat total 8.818 pon. Saab JS-39 Gripen, juga dikenal sebagai Saab JAS-39 Gripen, adalah pesawat tempur multiperan generasi keempat Swedia yang dapat terbang dengan kecepatan tertinggi 1.367 mph. Gripen pertama hanya memiliki beberapa senjata udara ke udara dan hanya dapat menembakkan rudal jarak pendek. Namun pada tahun 1999, 120 rudal jarak menengah ditambahkan ke JAS-39. Hal ini memungkinkan pesawat untuk menghancurkan target udara yang tidak terlihat. Gripen adalah pesawat utilitas. Jadi, ia dapat membawa lebih dari sekadar bom dan blok biasa dengan rudal udara tak berpemandu. Ia juga dapat membawa senjata presisi yang dapat digunakan terhadap target darat dan permukaan. Salah satunya adalah rudal udara ke permukaan jarak pendek AGM-65 Maverick, yang digunakan untuk menghancurkan target taktis seperti kapal kecil, kendaraan lapis baja, dan situs pertahanan udara. Lockheed Martin, Boeing, dan General Dynamics bekerja sama untuk membuat F-22 Raptor, pesawat tempur multiperan generasi kelima yang dapat melawan pesawat musuh, melindungi pasukan dan target belakang dari serangan, dan menghentikan pengintaian udara musuh siang dan malam, baik dalam cuaca baik maupun buruk.
Dengan kecepatan tertinggi 1499 mph, F-22 adalah pesawat tempur pertama dari generasi kelima yang memasuki layanan. Dua meriam Vulcan dengan masing-masing 480 peluru, rudal udara ke udara, 6 AIM-120C AMRAM, 2 AIM-9MC The Winder, dan bom yang dikoreksi jam adalah beberapa senjata yang dimilikinya. Bom berpemandu presisi GBU-39 dan SDB-53B dapat digunakan dengan F-22. Pada kecepatan lebih cepat dari suara, pesawat tempur dapat menembakkan roket dan menjatuhkan bom dari dalam kabinnya. Su-57 adalah pesawat tempur Rusia lainnya yang dapat melakukan banyak hal berbeda. Ini dari generasi kelima dan memiliki kecepatan tertinggi 1.516 km/jam. Pesawat dibuat untuk menggantikan pesawat tempur berat Su-27 milik Angkatan Udara Rusia. Karena sebagian besar informasi tentang Su-57 dirahasiakan, hanya panjang dan lebarnya yang diketahui mendekati akurat. Beratnya kurang dari Su-27 tetapi lebih besar dari F-22. Bersama dengan Su-27, kemungkinan besar berada di kelas pesawat tempur berat. Pesawat ini memenuhi semua standar untuk pesawat tempur generasi kelima. Pesawat dapat menyembunyikan kehadirannya, dapat melaju dengan kecepatan lebih cepat dari suara, dapat berputar cepat dengan gaya G, memiliki teknologi canggih, dan dapat melakukan lebih dari satu hal. Jarak yang jauh dari pangkalan bukanlah masalah bagi AI atau pilot Su-57 saat dalam mode tak berawak. Hal ini menghilangkan batasan fisik pada kecepatan, sehingga kelebihan beban gerakan tidak akan lagi berguna dalam pertempuran. Saat berinteraksi dengan jet tempur generasi kelima, jet tempur dapat melakukan pekerjaan dan bekerja sama dengan pemburu UAV terbaru. Drone serang siluman bisa menjadi langkah maju yang besar dalam cara pesawat tempur digunakan dalam pertempuran. Hal ini memungkinkan pilot dan robot tempur bekerja sama dengan sangat baik. Eurovictor Typhoon, ini adalah jet tempur generasi keempat yang dapat digunakan untuk berbagai tugas. Saat ini sedang diproduksi dalam jumlah besar. Pesawat ini sekarang digunakan oleh Angkatan Udara Jerman, Italia, Spanyol, Inggris, Austria, dan Arab Saudi. Pesawat ini dapat melaju hingga 1.150 mil per jam. Melalui kesepakatan antara pemerintah mereka, Inggris Raya, Jerman, Italia, dan Spanyol setuju untuk bekerja sama dalam desain dan produksi mesin generasi baru untuk pesawat tempur Eurovictor. Waktu rata-rata untuk membongkar mesin modular adalah 45 menit. Eurovictor dapat melaju dengan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner karena cara mesin dirancang. Perusahaan yang membuat Eurovictor mengatakan bahwa pesawat dapat melaju dengan kecepatan 600 km/jam dalam penerbangan supersonik tanpa menggunakan mode afterburner pada mesinnya. Namun pengujian yang dilakukan di Singapura menunjukkan bahwa kecepatan tercepat tanpa afterburner dan beban tempur adalah 798 mph saat masih panas. Su-35 adalah pesawat tempur Rusia yang dapat digunakan untuk banyak hal dan sangat lincah. Pesawat ini memiliki kendali vektor dorong generasi 4+. Kecepatan tercepat yang dapat dicapai pesawat ini adalah 1.726 mil per jam. Jet tempur ini, Su-35, merupakan peningkatan besar dari Su-27. Strukturnya sebagian besar baru dan lebih kuat. Jet ini tidak memiliki ekor depan lurus atau penutup rem seperti Su-27M lama. Untuk memperlambat saat mendarat, pesawat menggerakkan kemudi menjauh dari garis longitudinal. Sistem IUS-35 menyimpan informasi tentang Su-35. Ada peralatan perang elektronik di dalam pesawat, dan sekelompok unit perlindungan elektronik juga dapat ditambahkan. Di kaca depan kokpit, ada 3 layar multilayar dan indikator holografik. Perangkat peringatan radiasi L-1535 ada di dalam pesawat untuk memberikan penumpang keselamatan ekstra. Suha Su-27 Flanker. Suha Su-27 Flanker adalah contoh hebat tentang seberapa baik dan kreatifnya Uni Soviet dapat membangun sesuatu. Dengan kecepatan tertinggi 1.788 km/jam, itu adalah yang tercepat yang pernah dibuat di Uni Soviet. Sebagai jet Rusia pertama dengan sistem kendali Flyby-Wire, jet ini memiliki 2 mesin dan dikenal sebagai jet yang terdepan dalam hal kemajuan teknologi. Su-27 dibuat untuk melawan jet tempur Amerika generasi 3 hingga 7, seperti F-15 Eagle, dengan berfokus pada dominasi udara. Jet tempur ini memiliki meriam 30 mm yang kuat dan 10 tiang eksternal yang memungkinkannya membawa berbagai jenis rudal penyerap panas udara ke udara jarak pendek dan menengah. Jet ini memiliki reputasi sebagai lawan yang tangguh dalam pertempuran udara berkat keterampilan tempurnya. Selain performanya yang hebat di langit, Su-27 memiliki sejarah panjang dengan banyak prestasi dan masih sangat terkenal hingga saat ini.
Selama bertahun-tahun, banyak variasi telah muncul, dan beberapa di antaranya masih digunakan hingga saat ini. Hingga saat ini, flanker terus menunjukkan betapa serbaguna dan bermanfaatnya jet ini. Setelah penerbangan pertamanya 43 tahun yang lalu, Su-27 Flanker masih menjadi contoh nyata keunggulan yang bertahan lama di dunia pesawat militer. McDonnell Douglas F-15 adalah jet tempur segala cuaca Amerika dari generasi keempat. Pesawat ini dirancang dengan cermat agar memiliki keunggulan di udara dan dapat mencapai kecepatan tertinggi 1872 mph. Yang penting, ketahanan struktural pesawat ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pesawat ini dapat bertahan dari dampak proyektil fragmentasi eksplosif setinggi 20 mm tanpa jatuh. Bahan bakar pada F-15 tersebar di antara 6 tangki dengan cara yang cerdas. Ada 2 di sayap dan 4 di badan. Karena lunak, tangki bagasi dibuat sebelum tangki sayap berbentuk caisson. Pesawat ini mandiri karena mesinnya memiliki sistem tenaga otonom dengan tangki pasokan sendiri dan sistem suara. Selain itu, sebagian besar saluran bahan bakar berada di dalam tangki, yang membuat seluruh sistem lebih efisien dan lebih aman. Tangki habis pakai dilindungi oleh perisai yang dapat menghentikan tembakan hingga kaliber 12,7, yang menurunkan risiko ledakan. Semua tangki bahan bakar diisi dengan busa poliuretan untuk menambahkan lapisan perlindungan ekstra. Ini menunjukkan bahwa F-15 dirancang dan dioperasikan dengan fokus yang kuat pada keselamatan. General Dynamics F-111 Aardvark adalah pesawat pengebom taktis, bukan pesawat tempur. Sebelum pensiun pada tahun 1998, pesawat ini memiliki kecepatan tertinggi 1902 mph, yang menunjukkan betapa hebatnya pesawat ini. Pesawat yang kuat ini memiliki 2 ruang senjata dan 9 titik keras. Pesawat ini sangat fleksibel dan dapat membawa muatan berat sebesar 31.526 pon, yang dapat mencakup bom nuklir, rudal udara ke udara, atau senapan mesin 2000 peluru. Menarik untuk dicatat bahwa Aardvark adalah pesawat produksi pertama yang memiliki desain sayap sapuan variabel. Pengujian untuk aktivitas berbasis kapal induk dilakukan dengan desain baru ini. Meskipun masalah muncul, proyek ini belum selesai. Namun, ada beberapa pengujian yang berhasil yang menunjukkan peran inovatif Aardvark dalam teknologi penerbangan dan kemampuannya untuk bereaksi terhadap berbagai profil misi. Sebuah McDonnell Douglas F-15 Eagle masih digunakan oleh Angkatan Udara AS. F-15 dianggap sebagai salah satu pesawat paling sukses yang pernah dibuat. Pesawat ini pertama kali keluar pada tahun 1976, dan F-15 masih akan digunakan oleh Angkatan Udara setelah tahun 2025. Hampir 1.200 F-15 telah dibuat, dan telah dikirim ke tempat-tempat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Israel. Boeing membuat pesawat ini hingga tahun 2019. F-15 Eagle Strike awalnya dibuat sebagai pesawat superioritas udara, tetapi kemudian diubah menjadi pesawat udara ke darat. F-15 dapat membawa sejumlah bom jatuh Sparrow Sidewinder 120 MRM yang berbeda, seperti Mark 84 atau 82, atau tangki bahan bakar eksternal pada 11 titik kuatnya. Dengan senjata Vulcan M61 20 mm, tidak mengherankan bahwa pembom ini telah memenangkan lebih dari 100 pertempuran udara yang terbukti. E-1 Pronunciation Choyan MiG-31 Foxbat, jet ini memiliki kecepatan tertinggi yang menakjubkan yaitu 2153 mph dan dulunya dapat membawa wisatawan dalam perjalanan karena memiliki mesin kembar yang sangat besar. Dengan gaya 152 kN, ia dapat terbang dengan kecepatan lebih cepat daripada suara di ketinggian tinggi dan rendah. Ini adalah pesawat pertahanan Soviet yang dibuat untuk menembak jatuh pesawat musuh, dan ia sangat ahli dalam melakukan itu. Melalui campuran radar aktif dan pasif, 4 Foshone dapat mengelola garis depan yang panjangnya 559 mil. Ia memiliki senjata 123 mm dengan 260 peluru di bawah hidungnya, 4 atau 6 rudal udara ke udara berat R-33 di tiang, rudal jarak jauh atau menengah, rudal insinyur jarak pendek, dan rudal udara ke udara jarak menengah khusus untuk target yang bergerak cepat. Meskipun produksi dihentikan pada tahun 1994, tidak seorang pun tahu pasti berapa banyak MiG-30 yang dibuat. Orang mengatakan bahwa tebakan antara 405 dan 100 adalah tebakan yang bagus. Angkatan Udara Rusia dan Kazakhstan masih menggunakan MiG-31 saat ini. Bell X-2 Starbooster adalah pesawat penelitian Amerika yang menakjubkan yang melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1955 dan mengakhiri layanannya dengan anggun pada tahun 1956. Itu adalah perpanjangan dari program X-2, yang meneliti apa yang terjadi pada pesawat ketika mereka terbang lebih cepat dari 1522 mph. Anehnya, Starbooster tidak dipersenjatai.
Pesawat ini memiliki sayap yang menyapu ke belakang yang mengurangi hambatan udara, yang memungkinkannya mencapai kecepatan 2432 mph yang menakjubkan. Namun, pencapaian kecepatan ini disertai dengan kejadian yang mengerikan. Tidak lama setelah mencapai kecepatan yang menakjubkan ini, pilot Melbourne GAPT melakukan belokan tajam, yang membuat pesawat keluar jalur. Ternyata mustahil untuk mengambil kembali kendali, jadi APT harus pergi. Sayangnya, upaya melarikan diri terhambat oleh fakta bahwa hanya parasut kecil pesawat ulang-alik yang terbuka, menyebabkannya menghantam tanah dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan fatal ini mengakhiri program Star Booster terlalu cepat, tetapi meninggalkan warisan penelitian yang ambisius dan risiko yang datang dengan mendorong batas-batas kemampuan pesawat terbang. S1MCHE Pronunciation Choyan MiG-25 Foxbat, Uni Soviet membangun jet ini untuk menembak jatuh pesawat Amerika selama Perang Dingin. Seperti SR-71 dan pesawat pengintai yang bergerak lambat tetapi cepat. Pesawat ini harus sangat cepat karena dibuat untuk mengejar SR-71, itulah sebabnya ia dapat melaju secepat 2435 mph. Blackbird adalah pesawat mata-mata, tetapi Foxbat memiliki 4 rudal udara ke udara, yang menjadikannya pencegat. Pesawat ini tidak pernah mampu menembak jatuh Blackbird, tetapi berhasil dalam banyak tugas lainnya. Antara tahun 1964 dan 1984, lebih dari 1.100 Foxbat dibuat selama Perang Iran-Irak. Namun, hanya Rusia, Suriah, Aljazair, dan Turkmenistan yang menggunakannya sekarang, jadi tidak terlalu berguna. SR-71 Blackbird dari Lockheed. Ketika keluar pada tahun 1966, Lockheed SR-71 Blackbird meninggalkan kesan abadi dalam sejarah penerbangan. Pesawat ini digunakan oleh Angkatan Udara AS, USAF, dan NASA. Hanya 32 dari pesawat terkenal ini yang pernah dibuat, dan mereka hanya digunakan untuk studi dan pengawasan. SR-71 terkenal karena memiliki teknologi siluman yang canggih. Kecepatannya yang luar biasa sebesar 2192 mph membuatnya hampir mustahil bagi ancaman potensial untuk dihentikan. Blackbird dapat dengan mudah menghindari pencegat atau rudal permukaan ke udara, bahkan jika terlihat oleh pasukan musuh. Karena kecepatan pesawat yang luar biasa, hal aneh terjadi. Udara di depannya tidak dapat menghindar tepat waktu, yang menyebabkan tekanan dan suhu yang sangat tinggi meningkat hingga beberapa ratus derajat. Rangka logamnya membesar di lingkungan yang keras ini, sehingga pesawat harus dibuat dalam 2 bagian terpisah. Karena itu, SR-71 memiliki fitur unik. Saat diam, oli bocor keluar darinya. Bahkan dengan keanehan ini, kecepatan Blackbird yang tak tertandingi dan kemajuan teknologi menjadikannya pesawat ikonik dan inovatif dalam sejarah penerbangan. North American X-15 adalah pesawat berawak tercepat di dunia saat ini. Kecepatan tercepatnya adalah 4.443 mil per jam, yang dicapai oleh pilotnya, William J. P. Knight, pada tanggal 3 Oktober 1967. Ia membutuhkan ekor berbentuk baji yang besar agar tetap stabil pada kecepatan yang sangat tinggi ini. Namun, hal buruknya adalah ekornya menyebabkan banyak hambatan pada kecepatan rendah. Jadi, B-52 Stratofortress harus mengangkatnya ke ketinggian sekitar 45.941 kaki dan kemudian menjatuhkannya. Setelah melakukannya, ia menyalakan mesinnya. Bagaimana rasanya dijatuhkan dari roket yang panjangnya hanya 49 kaki? Pasti itu benar-benar perasaan yang luar biasa. X-15 digunakan pada kecepatan yang sangat tinggi sehingga tidak menggunakan sirip drag over untuk berputar seperti yang dilakukan kebanyakan kapal. Ia menggunakan mesin roket sebagai gantinya. Itu adalah salah satu rekor dunia karena mampu mencapai ketinggian lebih dari 62 mil. Ketiga rekor ini membuat jet roket X-15 terkenal. Itu adalah pesawat ruang angkasa pertama yang bisa terbang. Ia terbang lebih dari 6 kali kecepatan suara, atau 5.099 mil per jam, dan mencapai ketinggian lebih dari 62 mil. Terima kasih telah melihatnya. Jika Anda menyukai video ini, klik tautan yang muncul di layar Anda untuk menonton salah satu video menyenangkan kami lainnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!